Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan kiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang terbaik. Yang terakhir beberapa waktu lalu sudah kita bahas khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Pagi ini kita akan membahas kiat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Ini relatif populer sebagaimana yang pertama. Jadi yang kita sebutkan ini yang populer-populer dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semakin bermanfaat, semakin baik dia. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semua sadari bahwa yang namanya manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Hidupnya pasti berada di tengah-tengah manusia yang lain, dan karena dia berada di tengah-tengah manusia yang lain, maka dia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam interaksi dengan manusia yang lain itu ya pasti saling membutuhkan. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain. Ta'arufu. Lalu kemudian juga saling membantu, ta'awanu. Bahkan saling nasihat menasihati, tawasau, saling mendoakan dan seterusnya. Intinya kita sebagai makhluk sosial itu ya karena berinteraksi dengan manusia yang lain, maka kita harus memiliki hubungan saling di antara manusia itu. Saling tolong-menolong. Sebab tanpa adanya tolong-menolong, tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Itulah sebabnya tolong-menolong itu sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu di dalam
kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong di dalam hal yang terkait dengan persoalan dosa dan permusuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsinya menyatakan, ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau juga saling tolong menolong kepada sesama. Jadi ini yang diperlukan di dalam kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau Nabi itu kemudian menyatakan bahwa orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Karena dia tadi bisa memberikan pertolongan kepada orang lain di dalam memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan bersama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Ya, banyak sekali. Secara garis besar kita bisa menyatakan bahwa apa yang kita miliki ya, itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, apa saja itu? Secara garis besar ya harta kita dan juga diri kita. Makanya dalam banyak ayat itu selalu amwalukum wa anfusukum itu selalu disebut itu. Harta dan diri. Ya. Jadi wajahidu fillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan dengan jiwamu, dengan dirimu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah itu telah membeli diri dan harta orang yang beriman. Jadi kita oleh Allah itu kan memang hidup diberi modal untuk beribadah itu dengan harta dan dengan diri kita. Nah, yang punya harta silahkan hartanya itu lalu kemudian di-share, ya, dinafkahkan untuk kepentingan-kepentingan yang bisa bermanfaat. Di samping untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena memang yang namanya infak itu prinsipnya adalah bagi orang yang dekat dulu, baru kemudian orang yang membutuhkan. Al-aqrab fal-aqrab wal-ahwaj fal-ahwaj. Ini jangan lupa ini. Jadi kaum kerabat itu penting untuk juga mendapatkan manfaat dari diri kita itu. Jadi kalau misalnya di antara kerabat kita sendiri itu kok ada orang yang memang membutuhkan, layak untuk mendapatkan manfaat dari diri kita, layak untuk ditolong, untuk dibantu, ya, yang didahulukan ya al-aqrab itu. Orang yang paling dekat itu. Baru kemudian al-ahwaj fal-ahwaj, orang yang memang dari segi kriteria membutuhkan. Ya. Nah itu layak. Ya. Jadi ada prioritas berarti di sini. Ya. Silakan itu di-share harta itu. Tapi apakah hanya dengan harta? Tidak. Ya. Kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu orang lain itu dengan yang ada pada diri kita ini. Nah, yang ada pada diri kita ini banyak, dari mulai pikiran, ya, tenaga, ya,
Bahkan hanya ucapan saja itu sudah penting itu dalam situasi tertentu. Tidak bisa bantu harta, alhamdulillah kita bisa punya saran-saran, pemikiran. Kadang-kadang pemikiran itu nilainya lebih tinggi juga dibandingkan dengan apapun. Dengan pertimbangan-pertimbangan, nasihat-nasihat. Ini dengan pikiran kita. Ya. Dengan ucapan, ya, kita seringkali bermanfaat bagi orang lain itu hanya dengan ucapan saja. Ya, seperti ceramah ini kan dengan ucapan ini, dengan lisan ini. Nah tentu saja memang ya tidak hanya lisan, ya ada unsur pikiran juga. Ya. Jadi apa saja yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan lisan, menasehati, ya, memberikan salam, mendoakan, itu dengan lisan. Bermanfaat bagi orang lain. Termasuk tentu saja adalah dengan badan kita, dengan tenaga kita. Kita bisa memberikan sumbangan, memberikan bantuan ya, dalam event-event tertentu itu ya dengan tenaga kita, ya, dengan badan kita. Tonggone repot, yo melu cawe-cawe. Masjid repot, yo melu cawe-cawe. Ya. Ya. Dengan tenaga. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa kalau Nabi menyatakan bahwa sebaik-baik kita itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, itu tidak ada orang yang tidak bisa melakukan itu. Semuanya bisa memenuhi tuntutan itu asal mau. Karena apa? Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal untuk bisa beribadah, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bermanfaat itu, dan modalnya itu sekali lagi banyak. Ya. Tidak punya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada alasan lalu kemudian orang mengatakan wah aku ki ora duwe apa-apa, ora iso berbuat apa-apa, itu tidak ada sebenarnya. Karena sekali lagi kita masing-masing punya modal ya, dengan tentu saja memang ya pasti antara satu dan lain orang bisa berbeda-beda. Tapi prinsipnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu dengan bersabda seperti itu memungkinkan sebenarnya bagi setiap orang untuk bisa menjadi yang terbaik itu dengan sekali lagi kadar kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Dengan memanfaatkan apa yang ada di kita semaksimal mungkin untuk bisa sekali lagi bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu mari kita semua ini yang sudah tahu kiat yang diberikan Nabi ini untuk menjadi orang yang terbaik. Ya mari kita manfaatkan modal yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita itu untuk bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi sebanyak mungkin orang. Makanya tidak salah kalau misalnya kita itu setiap kali ada bayi yang lahir, ya, anak kita, cucu kita, ya, saudara kita, itu doanya simple kadang-kadang itu. Semoga si anak ini nanti menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Wah, itu simpel sekali sudah itu. Ya. Simpel tapi sudah syamil itu, sudah meliputi itu ya sudah. Bagi sebanyak mungkin orang ini. Ya. Dengan demikian lalu ya sekali lagi itu sudah memenuhi harapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita termasuk termasuk di dalam maksud saya orang yang disebutkan oleh Nabi ini. Ya, khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah sekarang ini
masjid sedang menyusun panitia Ramadan. Ya, mari kita semua jamaah ini kalau nanti dibutuhkan bantuannya, baik itu berupa pikiran, tenaga dalam kepanitiaan, mudah-mudahan kita semua mau terlibat di dalam kegiatan itu demi kemaslahatan masjid kita dan umat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan tafakur majlis. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.